Rumor was a Highline School District teacher, a female, was by a 6th grade student. Please. Please help me. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang paling menggemparkan dunia tentang seorang wanita cantik, putri dari seorang politikus Amerika, istri dari mantan atlet tampan dan populer di SMA, seorang ibu dari 4 anak, sekaligus seorang guru SD yang populer dan disayangi para murid serta orang tuanya. Ternyata ia hamil dari salah seorang muridnya. Kisahnya pun terus berlanjut dan menjadi bahan pembicaraan selama lebih dari 2 dekade. Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Hari ini, warga Amerika dikejutkan dengan berita yang sangat menggemparkan di semua televisi. Berita tentang penangkapan seorang wanita cantik berusia 34 tahun. Seorang guru yang tengah hamil, tetapi anak yang kelima yang sedang dikandungnya bukanlah dari suaminya, melainkan dari murid kelasnya sendiri yang masih duduk di kelas 6 SD. She has authorized me to confirm that she is in fact pregnant. Mary Kay Letourneau was a 34-year-old teacher, and Billy was only 12. This case shocked people. It was bizarre. The media has a field day when there's a pretty teacher who's been arrested with a student. Dan itu merupakan kejahatan, dan ia terancam hukuman 7,5 tahun penjara. Parents are in shock tonight due to the revelation that a 6th grade teacher had a affair with one of her students who is only 30 years old. Not only was the relationship between Billy and Mary Kay wildly inappropriate, but it was a crime. It was illegal. Billy was a willing participant, but the law says he's not in a position to make that decision. So this explodes. Everybody was abuzz at this newspaper article that said a Highline school teacher had been by her 6th grade student. Kejahatan itu memicu perbincangan nasional. Banyak orang yang sulit mempercayai atas kasus di luar batas ini, sekaligus menjadi perdebatan sengit. Apakah itu benar-benar pelanggaran dari hasad yang tidak terkendali? Was it really sex offense? Was it really child molestation? He was more than a willing victim. People are still talking about this. Some people think it was just a relationship, while others think it was the rape of a child. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Kisah ini dimulai di California Selatan, tempat di mana Mary Catherine Smith dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1962. Yang kemudian keluarganya memanggilnya dengan nama Mary Kay. Ia anak ketiga dari 7 bersaudara dan anak perempuan pertama yang menjadi kesayangan ayahnya, karena ayahnya sangat menantikan memiliki anak perempuan. Mary's father loved her tremendously, adored her. She was his baby. Ayahnya, John Smith, adalah seorang dosen perguruan tinggi karismatik yang mengajar filsafat dan politik. Ibunya, Mary, meninggalkan karir yang menjanjikan sebagai ahli kimia untuk membesarkan keluarga mereka yang sedang tumbuh. Ketika Mary Kay berusia 2 tahun, ayahnya mulai terjun ke dunia politik. Pada tahun 1964, ayahnya memenangkan kursi di Senat Negara bagian California.
di mana selama 6 tahun dia bekerja tanpa lelah atas nama agenda ultra konservatifnya. Isu intinya adalah nilai-nilai keluarga, dan dia mengangkat kehidupan keluarganya sendiri sebagai standar untuk keyakinan ini, dan dia disebut sebagai bapak nilai-nilai keluarga. Pada tahun 1970, John memenangkan pemilihan khusus untuk Kongres, lalu pindah dengan keluarganya yang sekarang berjumlah 7 anak ke Washington DC. Mary Kay yang berusia 9 tahun menjalani kehidupan istimewa sebagai anak anggota Kongres dengan bergabung dalam pesta-pesta telur Paskah di halaman Gedung Putih sambil menikmati cahaya keunggulan politik ayahnya. Ibu Mary Kay memiliki keyakinan politik yang sama dengan suaminya dan selalu berada di sampingnya selama kampanye. Dan ia seorang istri politikus yang aktif, yang sering muncul dalam acara talk show di TV-TV lokal. Mary's father, John Schmitz, was a politician in Southern California. Her mother was outspoken and active. She appeared regularly on a local talk show where she was the right-leaning voice. Pada tahun ini, Mary Kay yang berusia 10 tahun semakin mengagumi ayahnya yang ditawari untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Kemudian ia mencalonkan diri sebagai anggota partai sayap kanan Amerika untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Selama kampanyenya, Mary Kay selalu diajak oleh ayahnya, dan Mary Kay begitu terpesona oleh semua pidato-pidato ayahnya yang akan menjadi kesatria mulia dalam mengejar tujuan besar. He was the father of family values. He espoused them in every speech he ever made, and personally and privately. He always talked about the family, about his lovely children. I can remember Mary as a very little girl, very pretty, but in addition to that, just absolutely adored and worshipped her father. Tetapi John Smith adalah kandidat pinggiran. Ia hanya memenangkan 1 juta suara, terutama dari negara-negara bagian asalnya. Namun bagi Mary Kay, ia tetaplah orang besar bagi kehidupannya. Setelah kekalahannya dalam pemilu, keluarga Mary Kay kembali ke California, di mana John melanjutkan mengajar di universitas dan merencanakan pencalonan berikutnya untuk jabatan publik. Mereka pindah ke sebuah rumah di lingkungan eksklusif Corona Del Mar di Spyglass Hill, di mana rumah tersebut digunakan sebagai pajangan untuk menghibur teman-teman penting ayahnya. Tetapi pada tanggal 13 Agustus 1973, kebahagiaan keluarga Smith berubah menjadi duka. Saat putra mereka yang masih balita berusia 3 tahun meninggal karena tenggelam di kolam renang rumahnya. Dan kejadian itu mengakibatkan hubungan ibu dan anak menjadi renggang. Sang ibu mempersalahkan Mary Kay atas meninggalnya sang adik. Karena pada saat itu, ketika Mary Kay berusia 11 tahun, ia dan kakaknya diberikan tugas untuk menjaga adiknya saat sang ibu sedang sibuk di dapur. Namun Mary Kay lalai yang menyebabkan sang adik meninggal. Selama bertahun-tahun Mary Kay hidup dengan rasa bersalah, dan sepanjang hidupnya hubungan Mary Kay dengan sang ibu tidak lagi harmonis seperti dulu. Namun sang ayah tidak menyalahkan Mary Kay. Ia tetap memperlakukan Mary Kay seperti putri kesayangannya. Distress when you're young changes the brain. It seems to get in the way of maturation. It also leaves people impulsive to their own actions. Mary Kay tumbuh menjadi gadis cantik dan cerdas. Ia tidak tertekan atas tuntutan ayahnya untuk meraih nilai-nilai bagus di sekolahnya, karena ia memang gadis yang pintar. Ketika ia bersekolah di Cornelia Connelly High School, ia menjadi pusat perhatian semua orang yang dianggap sebagai gadis impian California, yang cantik, berambut pirang, cerdas dan populer sebagai seorang cheerleaders dan kontestan putri kecantikan, yang membuatnya mendapatkan perhatian dari banyak lelaki sebayanya.
Setelah lulus SMA, Mary Kay yang bercita-cita ingin menjadi guru SD, ia segera melanjutkan pendidikannya. Ia kuliah di Arizona State University. Tetapi di sini, rupanya, lingkungan pergaulannya sungguh berbeda dari lingkungan pergaulan sekolahnya dulu. Di sini ia mulai berdandan dan sering berpesta dengan teman-temannya. Hingga pada suatu malam, di suatu pesta, ia bertemu dengan seorang mahasiswa tampan bernama Steve LeTourneau. Mereka berdua mengobrol dan minum bersama sambil menikmati pesta. Hingga akhirnya, dalam keadaan sama-sama mabuk, mereka melakukan hubungan fisik dewasa bak sejoli yang penuh dengan nafsu gairah. Malam yang penuh nafsu sesaat antara Mary Kay dan Steve ternyata tidak akan menjadi sebuah kisah yang berakhir di sana. Setelah Mary Kay mengetahui bahwa dirinya hamil, ia mengandung anak dari Steve. Pada awalnya Mary Kay menolak untuk menikah dengan Steve karena ia tidak mencintainya. Tetapi orang tuanya memaksanya demi menjaga nama baik keluarga dan demi kebaikan anak yang tengah dikandungnya. Apalagi anak yang tengah dikandungnya adalah anak kembar. Dan setelah didesak oleh masing-masing orang tuanya, akhirnya Mary Kay dan Steve LeTourneau menikah pada 30 Juni 1984. Setelah mereka menikah, Mary Kay dan Steve keluar dari Universitas Arizona, lalu pindah ke Anchorage, Alaska, di mana Steve mendapat pekerjaan sebagai petugas penanganan bagasi untuk Alaska Airlines. Setelah Mary Kay melahirkan seorang bayi kembar yang berhasil selamat karena satu bayinya lagi keguguran, mereka menetap 1 tahun di Alaska dan kemudian pindah ke Seattle, Washington. Dan di sini, Mary Kay melahirkan anak kedua mereka. Tekadnya yang ingin berkarir di dunia pendidikan membawa Mary Kay untuk melanjutkan kuliahnya lagi di Universitas Seattle dan berhasil meraih gelar mengajarnya pada tahun 1989. Akhirnya cita-citanya yang ingin menjadi guru SD tercapai saat ia mulai mengajar di sekolah dasar Shorewood di pinggiran kota Seattle. Dan disinilah sebuah kisah yang sulit dipercaya akan tercipta, yang akan mengejutkan semua orang. I'm Abe from Washington, USA. You are watching K Channel, the best documentary channel in Indonesia. Stay tuned. Kehidupan pernikahan Mary Kay dan Steve tampak begitu bahagia. Bagai keluarga sempurna, pasangan muda yang cantik dan tampan, dengan anak-anaknya yang juga cantik dan tampan. Namun itu hanyalah tampak dari luar. Mary Kay dan Steve sering bertengkar hebat. Bahkan Mary Kay 2 kali pergi ke rumah sakit karena cedera akibat pertengkaran dengan Steve. Namun, tidak ada tuntutan yang diajukan oleh Mary terhadap Steve. Keduanya bertengkar karena Steve telah melanggar janji pernikahan mereka. Ketika Mary Kay mengetahui bahwa Steve berselingkuh di saat situasi keuangan mereka sedang terjepit. Walaupun ayah Mary masih membantunya dengan mengirimkan sejumlah uang setiap bulannya pada Mary, namun itu belum dapat menutupi semua kebutuhan keluarganya. Meskipun Mary Kay tengah mengalami masalah dalam pernikahannya, tampaknya kini Mary Kay telah menemukan pelipur lara atas kesedihannya dengan menjadi seorang guru kelas 2 di SD Shorewood, Seattle. Mary Kay adalah guru yang populer. Semua anak-anak sangat menyukainya, dan para orang tua siswa begitu mengagumi dan menyayanginya. Karena Mary Kay begitu dekat dengan semua murid-muridnya. Setiap kali ada murid yang memiliki masalah, baik masalah di sekolah maupun masalah di rumah, murid-muridnya selalu berbicara pada Mary Kay, dan Mary Kay selalu membantu mereka dengan tulus. Mary Kay was a popular teacher. The kids loved her.
She was young, she was youthful, she was cute. I think she was engaged with them. If the child was having problems in school or problems with the family or whatever, Mary was the adult that could reach them and talk with them and help them. And that's when she met 7-year-old Vili Falau. Dan pada saat inilah ia mengenal seorang murid istimewa yang berbakat dalam melukis yang berusia 7 tahun bernama Vili Falau. Tetapi di balik kehebatannya dalam seni lukis, Vili hidup dalam keluarga yang memiliki masalah. Ayahnya menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara, sementara ibunya begitu sibuk mencari nafkah untuk menghidupi beberapa anaknya sendirian, hingga tidak ada waktu baginya untuk memperhatikan bakat anak bungsunya, Vili. Dan pada saat ini, Mary Kay hadir untuk Vili. Ia menghargai dan memuji gambar-gambar hasil karya Vili, serta memberikan dukungan pada kemampuan artistik Vili, dan mengatakan bahwa suatu hari nanti Vili akan menjadi seniman hebat. Dan itu membuat Vili merasa nyaman atas perhatian dan penghargaan yang diberikan oleh sang guru, hingga Vili mulai mengagumi gurunya, Mary Kay. Beberapa tahun kemudian, Mary Kay pindah mengajar. Awalnya ia mengajar kelas 2, kini ia mengajar kelas 6. Dan di kelas 6 ini, salah satu muridnya adalah Vili Falau. Tetapi kali ini, cara memandang Mary Kay dan Vili sangat berbeda. Ketika Vili masuk ke kelas 6, ia tidak seperti anak berusia 12 tahun pada umumnya. Ia memiliki suara yang lebih dalam dan kumisnya mulai tumbuh. Dia tampak seperti anak laki-laki yang sedang tumbuh lebih awal dan tampak seperti anak laki-laki yang baru puber. Di usia Vili yang kini menginjak 12 tahun, ia masih juga belum mengenal ayahnya yang masih dipenjara karena kasus perampokan bersenjata. Dan sang ayah terlibat dengan banyak wanita. Hingga saat ini, ayahnya memiliki 17 anak dari wanita-wanita yang berbeda. Dan ibunya Vili, Suna, masih kewalahan untuk bekerja di 2 pekerjaan demi mengurusi anak-anaknya. Karena sebab itulah, Vili lebih senang berada di sekolah untuk bergaul dengan teman-temannya, serta merasa diperhatikan dan dihargai di sekolah, khususnya oleh gurunya, Mary Kay. Tetapi kekaguman Vili pada Mary Kay kini berubah menjadi rasa suka sebagai pria terhadap wanita. Ia bahkan menceritakan pada teman-temannya betapa ia sangat menyukai gurunya, Mary Kay. Walaupun teman-temannya sudah mengingatkan Vili bahwa Mary Kay terlalu tua untuknya, dan ia memiliki suami serta 4 anak. Tetapi itu tidak menghentikan Vili untuk berusaha ingin mendapatkan guru cantiknya sebagai pacarnya. Hingga teman-temannya bertaruh $20 bila Vili bisa mendapatkannya. I remember she was very pretty. It was more of, showing off to a cousin of mine, like betting, because used to brag about girls. So I ended up taking the bet and pursued. Mary and I became like really close, and then I kind of forgot about the bet. Vili kini mulai sering berkomunikasi dengan gurunya, Mary Kay. Seolah tidak ada waktu jeda sedikit pun untuknya untuk terus berusaha dekat dengan Mary Kay. Hingga hubungan mereka pun mulai dekat dengan melakukan percakapan pribadi masing-masing, seperti teman sebaya. Hey. I think I'm in love with somebody. Does she know you love her? I think so. Good night, Miss Litchfield. Good night, Billy. That boy is so in love with you. Oh, don't be silly, Jen. There was a moment where he said that he did say he was in love with me.
and it scared me. Dan batas antara hubungan seorang guru dengan seorang murid kini mulai kabur. I got a question for you. What do you think about an older woman being with a younger man? What do you mean? Why do I feel like I know every little thing about you? You know, I have the weirdest feeling. Like you're gonna be in my life for a very long time. I was pursued, and I didn't think about it. I did not think about it. Mary had, in her mind, felt abandoned, and Billy, in his mind, felt alone. They were both adrift. They were alone, and they found somebody that worshipped them. He pursued her, but Mary is the adult. She's the one in the position of responsibility who needs to say stop. Hubungan Mary Kay dengan Billy sebagai kekasih akhirnya dimulai pada saat acara sekolah di perkemahan seni sekolah pada musim panas tahun 1996. Saat itu Mary Kay berusia 34 tahun dan Billy berusia 12 tahun. Mereka mulai berbicara dari hati ke hati dan mengikrarkan hubungan mereka sebagai pasangan kekasih. We spoke to each other as if in that summer we felt like it was boyfriend, girlfriend. It felt really great. I'm just saying it felt great because we were so close as friends. And then just to not be his teacher in any capacity. When we realized, I don't know, you called me your girlfriend. I did. Yeah, you did. Seperti layaknya pasangan kekasih orang dewasa yang sedang jatuh cinta, Mary dan Billy selalu berkomunikasi lewat telepon setiap malamnya. Dan mereka juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama di luar sekolah sebagai pasangan kekasih. They crossed the line when Mary Kay rewarded him for good grades, and then they in public. So what was a flirtation is now a crime. After that first kiss, Mary Kay and Billy seemed unable or unwilling to put the brakes on it. And they just moved forward and forward, taking more and more risks. Mereka berdua pergi ke bioskop, ke galeri seni, dan Billy banyak menghabiskan waktunya sering menginap di rumah Mary Kay. Di mana pada saat ini, Mary mengenalkan Billy pada putra pertamanya yang berbeda 1 tahun dari usia Billy, untuk berteman dan menginap di kamarnya. Tentunya hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi siapapun, termasuk suami Mary Kay, Steve. Dan bagi ibu Billy, Suna, justru ia merasa terbantu anak bungsunya Billy yang sering dirawat di rumah Mary. Suna bahkan berterima kasih pada Mary atas kebaikannya menjaga Billy. Hubungan Mary dan Billy kini semakin membara. Mereka sungguh tergila-gila satu sama lain, hingga mencapai puncaknya dengan melakukan hubungan yang bersifat dewasa secara fisik di beberapa spot di seluruh rumah. Bahkan mereka juga melakukannya di atap rumah. We went outside and we went on top of her roof and we had on the roof. Yeah. Pada suatu malam, Mary Kay dan Billy pergi berdua membawa mobil van-nya menuju Marina. Lalu di sini, mereka berdua bercumbu bagai sejoli yang dibabuk cinta. Tetapi ketika mereka hendak bercinta dan Mary Kay telah melucuti sebagian pakaiannya, tiba-tiba sebuah mobil polisi yang tengah berpatroli datang dan berhenti tepat di belakang mobil van yang terparkir itu. Polisi lantas segera turun dan memeriksa van tersebut, lalu meminta mereka keluar dari mobilnya. Mary Kay keluar sendiri dengan keadaan ia hanya memakai kaos dan celana dalam saja. Sementara Billy, ia pura-pura tidur di kursi belakang mobil.
Tetapi polisi mencurigai Mary Kay yang mungkin tengah melakukan hubungan tak pantas dengan laki-laki yang masih di bawah umur. They don't have any place to go. They can't check into a motel, and so all you need is a car and a dark parking lot. And it's normally teenagers making out. That's what the police thought they had when it turned out to be Mary and a student. And they got there, and Mary pops out of the van, and she's wearing a T-shirt. Whether it was a T-shirt and panties or a T-shirt, it drew their attention. And then there was a young sleeping, Billy. So that raised some questions. And Mary, smart and quick, said, no, I'm his teacher. His mom knows he's with me. One of the officers, though, said, this doesn't look right. Doesn't smell right. There's something that needs to be investigated further. It's Mary. We know her. We love her. The mom said it's okay for the boy to be there. So obviously there's not a crime. They were extremely reckless, and that continued throughout. They didn't seem to think the rules applied to them. It was throw caution to the wind. It's all about us. That was it. Setelah Mary Kay menghubungi Suna, ibu Billy, untuk meyakinkan polisi bahwa hubungan antara Mary Kay dan Billy bukanlah seperti yang dipikirkan polisi. Dan setelah polisi mendapatkan penjelasan dari Suna bahwa ia memang menitipkan putranya pada Mary, akhirnya polisi melepaskan mereka berdua. Masalah tersebut berhasil mereka atasi. Tetapi kini mereka memiliki masalah baru, yakni kini Mary Kay hamil. Dan itu adalah hasil dari hubungannya dengan Billy. Karena sejak Mary Kay berhubungan dengan Billy, ia tidak pernah bercinta lagi dengan suaminya, Steve. Mary Kay selalu menolak ajakan Steve untuk berhubungan suami istri dengan berbagai alasan. Kemudian Mary Kay memberitahu Billy atas kehamilannya itu. Tentu saja Billy merasa terkejut dan gugup. Ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Itu merupakan masalah besar baginya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia akan menjadi seorang ayah di usia 13 tahun saat anak itu lahir. How difficult and scary it must have been for Billy at that age. His brain's not developed. He's not even capable of making good decisions. Now he's a father. Namun Mary mencoba menenangkan Billy dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi apa yang dikatakan Mary justru sebaliknya. Semua tidak akan baik-baik saja. Sebenarnya di dalam rumah Mary Kay sudah mencium hal yang mencurigakan mengenai hubungan Mary dengan Billy. They knew that Billy was around the house too much, and they knew something was going on. And some of them said, later that they saw, things in the house that indicated that Billy and their mother, that was going on and all this kind of thing. Dan sang suami, Steve, ia juga mulai curiga bahwa Mary Kay mungkin telah berselingkuh darinya. Tetapi tentu saja kecurigaan Steve tidak tertuju pada hubungan Mary dengan Billy. Hingga pada suatu malam, Steve menemukan tumpukan surat cinta yang begitu puitis antara Mary dan Billy. Dan disebutkan juga bahwa mereka telah bercinta selayaknya sepasang orang dewasa yang memiliki gairah menggebu untuk mengungkapkan hasrat cintanya. She was specific enough for me to know that it involved the boy, and ideas and thoughts she had about him, and just things that were just off the wall, way out there. Things that were definitely adult in nature. Steve tentu saja terkejut. Seketika itu juga ia terbakar amarah. Ia terlibat pertengkaran hebat dengan istrinya, Mary Kay. Mommy, what happened? Think I'm stupid? Let me think this baby's mine? It's right here. No, please stop. Now, the whole thing becomes clear. Why were they spending so much time together? They were having an inappropriate relationship.
Under law, Mary was raping Billy. Everybody turned a blind eye, I guess, to this happening. And that's when their sexual relationship started. Kemudian Steve pergi untuk menemui Billy, meminta penjelasan dan memberikan peringatan padanya. Stop seeing her or I call the police. She's my wife. She's mine. Forever. You get it? I don't think so. Billy responded to him like a man who was being protective of his woman and seemed willing to sort of take a stand against this much larger, much older adversary. I told him that Mrs. Letourneau was in great trouble. He was also. I wanted to know one thing. I said I had found journals. I know everything. And I want to know the truth right now. Sebenarnya Steve ingin tetap mempertahankan pernikahannya dengan Mary dan melupakan pengkhianatan Mary terhadapnya. Namun dengan satu syarat, ia meminta Mary untuk menguburkan kandungannya. Tetapi Mary menolak. Ia ingin mempertahankan bayi yang dikandungnya dari Billy. He wanted her to have an abortion. Of course, she refused to do that. I think that she had this belief that she wanted this child. She had this great love and connection with this boy, and that the ultimate proof of that love and connection would be to have a child. I felt that I very much needed the relationship. I also felt that he needed the relationship. Her urge was to keep herself tied to Billy as much as she could, and I have no doubt that she played a large role in that. She wanted to get pregnant. I mean, she wanted that lifetime bond. Dan ia mendesak Steve untuk menceraikannya. Tetapi Steve terus menolak untuk bercerai dengannya. Hingga akhirnya Steve dan Mary berpisah rumah. She wasn't thinking rationally at that point because she was thinking that, well, Steve will move away and Billy will move in and we'll all be together. I had separated emotionally from the marriage quite a bit of time before I recognized my relationship with that particular student. I was feeling betrayed, big time, betrayed. We created this family together. We made commitments, thick or thin. I didn't believe at all that she would cross a certain line of no return. Hari ini, sang guru cantik di SD Shorewood, Seattle, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan polisi ke sekolahnya untuk menemuinya. Rupanya, polisi telah mendapatkan laporan dari sepupu Steve pada 26 Februari 1997 yang memberitahukan tentang hubungan tak pantas antara seorang guru dan muridnya, Mary Kay dan Billy. 13-year-old. Mary Kay didn't seem to get it, that this was a very serious situation. She thought, predator laws were just for men. Steve confided about these love letters to a family member, and before you know it, authorities were tipped off about Mary Kay's inappropriate relationship with the student. The very first thing she said was, "Who told?" She wasn't upset. She wasn't crying. The response was just not one of remorse, more of rationalizing why she had this affair with this boy. I don't think she realized the whole idea that, that in Washington State this would be classified as a rape. A felony. I don't think she understood that. I think she thought that it was a private matter that she could maybe negotiate her way out of. Dan ternyata sebelumnya polisi juga telah menginterogasi Billy untuk menanyakan kebenaran perihal hubungannya dengan Mary sesuai laporan yang telah diterima polisi. I just want to ask you a few questions. This won't take very long, I promise.
What kind of relationship did you have with Mrs. Letourneau, Billy? Boyfriend-girlfriend relationship? Did you have sex with Mrs. Letourneau? Yeah. Dan pada 4 Maret 1997, Mary Kay dibawa paksa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. As soon as the school was alerted about the allegations, they brought in Mary Kay for questioning, and they also questioned her 13-year-old victim. I have information that you've been having sexual relations with Billy Fulau, and that the child you're carrying may be his. How many times did you have sex with Mrs. Letourneau? 5, 6. When was the last time? Last Friday night. Is the child you're carrying Billy's? He said that yes, it had been occurring, and that she was pregnant. And when was the first time? Last summer. I kind of forced. She said no, but we did it anyways. A 13-year-old child's baby? You're a teacher who took an oath to protect children, to help them. How could you have with a student? I think I need a lawyer. Kemudian Mary Kay segera menyewa seorang pengacara yang merupakan teman sekaligus tetangganya, David Kirk. It was front page in the Seattle Times. The rumor was a Highline School District teacher, a female, was impregnated by a 6th grade student. And that really got tongues buzzing. Who could that be? All the teachers are talking and guessing and all of that. And then one Friday night, I got a phone call from my good friend Lee. And he said, David, it's Mary. Sejak kasus ini mencuat ke publik dan menjadi berita utama di halaman depan semua media, serta menjadi bahan pembicaraan semua orang yang sulit mempercayainya. Bagaimana bisa seorang wanita berusia 34 tahun yang telah bersuami dan memiliki 4 anak bisa berhubungan tak pantas dengan anak laki-laki yang masih kecil, yang usianya hanya terpaut 1 tahun dari putra pertamanya sendiri. In my heart and in my mind, he wasn't an age. I think when we have close relationships with people, we value the relationship for completely outside of what someone's age is. Berita ini tentunya juga sangat mengejutkan ibu Billy, Suna. Tell me, what have you been doing? Did you put a... Mano! Semua pers mulai menggali latar belakang kehidupan Mary Kay, dan pers mulai menghubung-hubungkan kasus ini dengan kasus ayahnya, di mana pada tahun 1982, publik dikejutkan oleh skandal ayahnya, John Smith, senator negara bagian California, yang disebut bapak pejuang nilai-nilai keluarga. Ternyata, ia telah berselingkuh dari istrinya dengan mantan mahasiswinya, Carla, selama 9 tahun. Bahkan John Smith dan Carla telah memiliki 2 anak, dan kasus tersebut menghancurkan karir politik ayahnya, juga meredupkan nama ibunya sebagai pengamat politik. Here was this man leading the charge of good conservatism, and it turns out that he is absolutely living and has been living for years this terrific, tremendous lie. He became the poster boy for hypocrites, and his family suffered terribly for it. People just dumped him right and left as soon as the scandal broke. Tetapi apapun alasannya, hubungan Mary Kay dengan Billy merupakan kejahatan di mata hukum. She was cute and pretty, and she was obviously very pregnant.
And you had to wonder, well, whose baby is that? Mary Kay's attorney, David Gerke, let it be known that there was a high probability that this baby wasn't Steve's, but it was Billy's. 34-year-old wife and mother of 4 conceives a child with a 13-year-old boy. She calls it love. The courts call it rape. It wasn't really based on sex for her. It was based on this ideal man who happened to be 12 or 13. Legally, yeah, it was wrong. Morally? Morally, I think maybe we should have waited. Yang menyebabkan kehilangan hak asuh atas 4 anaknya. Dan hak asuh itu diberikan pada Steve dengan alasan Mary Kay adalah orang dewasa yang berbahaya bila dekat dengan anak-anak. They're telling me that I have to tell my own children that I am a monster and that I might be a danger to them. I am not a child. Legally, you are. Mary Kay bersikukuh bahwa ia tidak merasa bersalah karena ia melakukannya atas rasa cinta. Begitupun dengan Billy. Ia tidak merasa bahwa dirinya sebagai korban. But we were in love. It's love. I didn't make him do anything. If anything, he was wanting it. He was pushing for it. We were in love. How can it be a crime? And I had to repeat many times and in different ways why it's a crime. She really believed she had committed no crime. Tetapi demi meringankan hukumannya, Mary Kay akhirnya terpaksa menyetujui untuk mengaku bersalah dan membuat kesepakatan pembelaan. Di tengah ia sedang menunggu vonis hukumannya, Mary Kay melahirkan bayi pertamanya dari Billy pada tanggal 23 Mei 1997. Seorang bayi cantik yang diberi nama Audrey Lokelani Follow. Namun karena kasus yang menjeratnya ini, akhirnya bayi itu diserahkan pada ibu Billy untuk merawatnya. Tetapi Mary masih tetap bisa menemui bayinya dan memberikan ASI eksklusif. Karena ibu Billy selalu datang menemui Mary dengan membawa bayinya. Itu adalah waktu yang selalu dinantikan Mary, agar ia bisa memberikan kasih sayangnya pada bayinya tersebut. Dan ternyata kesempatan itu juga selalu dimanfaatkan Mary dan Billy untuk saling menyurati secara diam-diam, di mana Mary akan menyembunyikan suratnya untuk Billy dalam keranjang bayi, dan Billy selalu menantikan surat-surat dari Mary. Bagaimanapun, Mary adalah seorang ibu yang baik. Walaupun ia kini telah memiliki bayi dari laki-laki yang dicintainya, ia juga masih sangat menyayangi keempat anaknya dari Steve. Dan ketika Steve akan membawa 4 anaknya untuk pindah menetap di Alaska, Mary benar-benar berjuang untuk dapat menemui keempat anaknya itu. Dan ia berhasil menemui 4 anaknya di airport sebelum mereka terbang ke Alaska. Dan itu merupakan pertemuan 2 jam yang emosional antara ibu dan anak-anaknya. Sekaligus akan menjadi pertemuan terakhirnya. Karena besok adalah hari yang menentukan, di mana vonis terhadapnya akan diputuskan di pengadilan. Hari yang dinantikan oleh semua orang pun kini tiba. Di luar gedung pengadilan tampak ramai dipadati oleh warga masyarakat dan para awak media untuk meliput berita yang menggemparkan ini. Yang beritanya juga sangat dinantikan oleh warga masyarakat yang menonton di televisi. Your Honor, I did something that I had no right to do, morally or legally. It was wrong, and I am sorry. I give you my word that it will not happen again. Please help me. She was wearing this baby blue dress, and her hair was up. She looked very innocent, and she was remorseful. She cried, "Help me, help us all." She crossed a line. She shouldn't have done it. But she was sorry.
She went to court, asked for mercy, and people responded to that. Hakim yang memimpin kasus Mary Kay menjatuhkan hukuman 7,5 tahun penjara terhadapnya. Tetapi menangguhkan hukumannya menjadi 6 bulan. Namun dengan syarat, Mary Kay harus mengikuti program perawatan bagi pelaku kejahatan seksual. Ia harus mengonsumsi obat resep untuk gangguan bipolar yang ditandai dengan depresi saat Mary Kay dievaluasi seorang psikiater dalam kasus ini dan telah mendiagnosisnya secara resmi. She also got some much-needed psychiatric help. We had 2 different doctors diagnose her with bipolar. Mary Kay juga diberikan syarat utama untuk tidak lagi berhubungan dengan Billy Vallow. There were just 2 conditions. 1, she had to attend sex-offender counseling, and 2, she could never see Billy again. She thought that love conquers all, and I told her that it doesn't. Keputusan itu memicu badai kontroversi tentang adanya standar ganda atas perlakuan pengadilan terhadap seorang wanita yang bersalah karena kejahatan ini dengan pria yang melakukan kejahatan yang sama, tetapi tidak mendapatkan kelonggaran hukuman seperti yang didapatkan oleh Mary Kay. But after she pleaded for leniency, a judge suspended that sentence, and she only had to spend 6 months in the county jail. She got a sweet deal. Most offenders don't go into court, get a 7-year sentence, but most sex offenders don't look like Mary Letourneau. Di pengadilan, Mary mendapatkan kesepakatan yang manis, tetapi tidak semanis yang didapatkan Steve saat ia menghadiri sidang di pengadilan. Ia merasa kesal atas ejekan terhadapnya. I do know that he was very angry and bitter. He was attractive. He was a high school, college athlete, worked hard, and now your beautiful wife is a kid, not you. Can you imagine the ridicule he gets from other people? Hari ini adalah hari pembebasan Mary Kay, dan ia tampak disambut oleh berhampurnya para awak media yang haus untuk memberitakan Mary Kay yang telah menjadi berita internasional. Tanpa menyerah, mereka terus berupaya menghampiri dan mengikuti Mary Kay hingga ke rumahnya demi mendapatkan wawancara dengannya. Pengadilan memang memberikan larangan bagi Mary dan Billy untuk tidak lagi berhubungan. Tetapi hal itu ternyata tidak bisa membentengi rasa cinta yang membara antara Mary Kay dan Billy. Mereka tidak lagi bisa membendung rasa rindu yang menggebu. Hingga Mary Kay mengabaikan pembebasan bersyarat yang telah didapatkannya itu dan kembali bertemu dengan Billy. Pada suatu malam, 4 minggu setelah Mary Kay dibebaskan dari penjara, sebuah mobil polisi yang sedang patroli melihat sebuah mobil terparkir yang mencurigakan. Ketika polisi berhenti dan memeriksanya, rupanya mereka menemukan Mary Kay dan Billy yang diduga telah bercinta di dalam mobil. Tetapi Billy mengaku mereka baru saja berciuman. Awalnya Mary Kay mengaku dengan nama samaran. Tetapi tidak ada siapapun yang tidak mengenal Mary Kay yang terkenal atas skandal menggemparkan dunia baru-baru ini. Polisi juga menduga bahwa Mary Kay dan Billy akan melarikan diri karena mereka menemukan beberapa pakaian pria dan wanita, baju-baju bayi, paspor, dan uang tunai sebesar $6,200. She was sitting in a car. They had been to a movie. They were sitting outside making out. The windows were steamy, and a Seattle police officer drove by and saw the steamy windows. So he pulled behind him, turned the spotlight on, and Billy started to leave. They said, halt, and went up to Mary. Mary gave a fake name at first. Unfortunately for Mary, everybody in town knew who Mary Letourneau was by sight. Not too many hours after the no contact order was lifted. Have you been intimate with Billy?
Well, what we most like about this part of our life right now is that it's nobody's business. She is elated and enraptured, almost to a delusional extent, about this boy. She is not able to step back and reflect and say, this is going to get me in prison. She was a really good liar. That's what we learned. All of that act in court when she said, you know, I won't go near him again, and please help me, and I apologize, and I know what I did was wrong. She didn't mean it, but everybody was fooled. I remember talking to police about this case a lot, and they were angry. There was a, see, I told you so. Sex offender is a sex offender is a sex offender, and I don't care if she has blonde hair or if she's the scruffy guy under the bridge. If she's molesting children or he's molesting children, same thing. But remember, it was love. They were in love. That made it okay. Mary is a manipulative person. And Mary will say, I think, whatever she needs to say to get the attention that she craves. And especially at that time in her life, she wanted attention. And she demanded it. Media kembali digegerkan atas penangkapan Mary Kay untuk kedua kalinya atas kasus yang sama. Dan kali ini, berita tersebut menjadi berita internasional yang tidak bisa berhenti memberitakannya. Apalagi saat penangkapannya yang kedua ini, mereka dikejutkan kembali dengan kabar kehamilannya lagi. A 35-year-old teacher who had sex with a 13-year-old sixth grader sentenced to... But there's a surprise. She's pregnant again with Billy Falau's second child. She's not only violated her parole and probation rules by seeing him, but they've been having sex, and she's pregnant again. She knows how babies are made. She certainly knew what birth control was, and she didn't use it. Perjanjian pembelaan Mary Kay yang sebelumnya bebas bersyarat setelah menggugurkan hukuman 7,5 tahun penjara dan hanya menjalani 6 bulan penjara itu telah sia-sia. You got a huge break. You could have gone 84 months in prison. You only had to do 4, and you let everybody down, including now your 5 children. Within weeks of your release from jail, you purposely violated the conditions of your sentence. This case is not about a flawed system. It is about an opportunity that you foolishly squandered. Her supporters were betrayed. The judge was betrayed. There was a big shift in how this community felt about Mary Kay Letourneau. How much did she care about her own children if she was willing to throw all of that away for a relationship with this student? I was outraged. I was personally hurt, and I felt personally responsible in part. But the public opinion was, just let them be. If they're that much in love, the heck with it, let them go. Would have worked out in the short run for Mary and Billy. In the long run, it would have been a whole mockery of the whole criminal justice system. And as an attorney that works in that system, she had to go to prison. It was a no-brainer. Mary, was it worth it? I don't look at life that way. I do my best. So if you asked me that question, did you do your best through every situation? I can say I did my best. I did. I did do my best. Dan kini pengadilan memutuskan bahwa Mary Kay harus menjalani penuh masa hukuman penjara selama 7,5 tahun. Selama kasus ini, Billy banyak diwawancarai oleh berbagai media. Namun karena usianya masih 13 tahun, identitasnya ditutupi. Tetapi ayah remaja yang membesarkan putrinya dengan bantuan ibunya itu, kini mulai tampil ke publik dengan imbalan $50,000 dengan mengungkapkan identitasnya. Because Billy was a minor, authorities didn't release his name, but he was more than happy to come forward on his own. We just had this hugging, kissing relationship going on.
All that mattered was that we loved each other. We treated him like we would treat any victim. We didn't approach him, we didn't say his name, nothing. Then one day, he and his mother showed up on NBC, national news. And at that point, my news director said, well, they've outed themselves. And he was very open about everything. He said he loved her. He said that they were going to get married. He claimed that he wasn't a victim. He did tell us that she was not the first person he'd had sex with. I don't know if that's true or not. Certainly she was his first love. His friends say he was certainly no Romeo, but he came across to Mary as much more experienced than he was. He told tabloid magazines that they had throughout the house over the course of that summer, everywhere. And they were in love, he said. The relationship between Mary Kay and Billy heated up even more. She even came up with this unique way of teaching him. I guess you could call it study. Was it right? Was it wrong? I don't know. Kisah nyata yang menyita perhatian publik internasional ini memberikan rasa penasaran semua orang. Lalu beberapa bulan setelah Mary Kay mulai menjalani hukumannya, kisah Mary dan Billy kini ditulis dalam buku yang diterbitkan di Perancis. Dan Billy pergi ke Paris, Prancis untuk mempromosikan buku tersebut pada 16 Oktober 1998. Di hari yang sama, Mary Kay melahirkan anak kedua mereka, seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Georgia. Berita ini pun kembali ramai diberitakan media yang terpampang di halaman depan. Dan disebutkan pula bahwa Mary Kay selalu merindukan Billy dan menginginkan hidup bersama Billy sambil membesarkan kedua putri mereka bersama. Pada hari ini, Mary Kay dirundung duka ketika ia mendengar kabar bahwa ayahnya, John Smith, meninggal di usia 70 tahun karena penyakit kanker prostat yang dideritanya selama ini. Mantan kolonel marinir itu dimakamkan dengan penghormatan militer lengkap di Pemakaman Nasional Arlington. Mary Kay telah mengajukan permohonan untuk menghadiri pemakaman ayahnya, tetapi ditolak. Namun 4 anaknya dan Steve pergi menghadiri pemakaman, lalu mereka mengunjungi Mary Kay di penjara untuk pertama kalinya. Akhirnya pada hari ini, 4 Agustus 2004, Mary Kay kembali menghirup udara bebas. Hal yang pertama ia lakukan adalah menemui kedua putrinya dan tentunya menemui sang kekasih hatinya, Billy, yang sangat dirindukannya. Lalu ia meminta pengadilan untuk membatalkan perintah larangan kontak dengan Billy, karena pada saat ini Billy telah berusia 21 tahun. Even though she was back with Billy and their 2 girls, Mary Kay still had to register as a sex offender. I remember seeing her register as a sex offender at the King County Courthouse. It's kind of dingy and it's kind of there were a lot of criminals coming in and out of the courthouse. She just didn't fit in. The contrast is always there. Walaupun Billy menjadi pria populer dan banyak berkencan dengan wanita ketika Mary Kay masih di penjara, dan itu diketahui oleh Mary Kay karena sebelumnya Mary mempersilahkan Billy untuk berhubungan dengan gadis-gadis sebayanya. Tetapi Billy mengalami depresi berat. Ia beberapa kali ditangkap polisi karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, dan ia juga sempat akan mengakhiri hidupnya. Tetapi kini, setelah Mary Kay bebas dan ia berusia dewasa, Billy kembali menemukan kebahagiaannya. Setelah pengadilan membatalkan perintah larangan berhubungan antara Mary Kay dan Billy, kemudian pada tanggal 20 Mei 2005, Mary Kay dan Billy menikah di Woodinville, Washington.
Dan dokumentasi pernikahannya dijual pada pers, yang kemudian foto-foto dan video pernikahan tersebut dirilis oleh semua outlet media. Well, I wanted both of my kids to have both parents under the same roof, something I've never had. So I did it for them. So. Kini, apa yang diidamkan Mary untuk menikah dan hidup bersama Billy dan membesarkan anak-anak mereka bersama terwujud. Mereka membangun rumah di pinggiran kota Seattle. Billy mulai bekerja sebagai DJ profesional di sebuah klub lokal. Dan pada tahun 2009, ia menggelar serangkaian acara malam yang bertajuk Hot for Teacher. Tentu saja, Mary Kay hadir malam itu. Dan banyak orang-orang di klub malam tersebut yang ingin meminta berfoto dengannya. Is that what Mary wants to be remembered as? The hot teacher who trashed her own family and had a sexual relationship with this young boy? Apparently so. Billy kini bekerja di toko peralatan rumah dan menjadi buruh bangunan untuk membiayai hidup keluarganya. Sementara Mary, ia bekerja sebagai juru tulis di gedung pengadilan di mana ia dulu diadili. It's a different Mary, one, because I was very pregnant at the... There's that. So, just saying, yeah, it's a different Mary. And it was 21 years ago. Kehidupan Mary Kay dan Billy masih berlanjut sebagai suami istri dan orang tua bagi dua putrinya yang saat ini telah berinjak dewasa. Tetapi apakah kedua putrinya tahu tentang kasus yang dialami kedua orang tuanya dulu? I think so. I think I understand about it. Just like how it's surprising to people, but Kedua putrinya sangat menyayangi Mary dan Billy. Mereka mengatakan bahwa Billy adalah ayah yang keren karena ia bisa menjadi ayah sekaligus teman. Dan Mary adalah ibu yang penuh kasih sayang yang sangat memperhatikan mereka. I did say it every morning when they left. I'll probably cry right now. It's like, I love you, now go and do the right thing. Yeah, I love you, now go and do the right thing. It's like, what else matters? Sementara 4 anak Mary dari Steve, hubungannya dengan Mary telah lama renggang dan mereka menutup diri pada media tentang kehidupan mereka. Rasa cinta Mary terhadap Billy memang bukan main-main. Sejak pertama ia berhubungan dengan Billy, ia benar-benar cinta padanya. Karena ia baru merasakan ada laki-laki yang sangat perhatian padanya dan memperlakukannya dengan kasih sayang dengan begitu tulus. Untuk itulah ia memperjuangkan cintanya pada Billy. Dan bahkan setelah belasan tahun mereka menikah, Mary justru semakin jatuh cinta pada Billy, hingga memberikan hadiah sebuah villa untuk Billy di tepi pantai pada ulang tahun Billy yang ke-35 tahun. I love him more today than I did when I was in love. I hope everybody in marriage gets there. Pada tahun 2019, setelah 14 tahun pernikahan, media dikejutkan oleh perceraian mereka yang telah resmi. Tetapi mereka masih berhubungan sangat baik. Karena ketika Mary Kay divonis penyakit kanker usus besar, Billy selalu berada di sampingnya untuk menjaga dan merawat Mary Kay. Hingga pada 6 Juli 2020, Mary Kay meninggal di rumahnya di Des Moines, Washington di usia 58 tahun. Dalam surat wasiatnya, Mary Kay mewariskan sebagian besar hartanya pada Billy Fallow. And new this morning, a teacher who made headlines nationwide for having a with a 12-year-old student has died of cancer. Her attorney says he was by her side, though, when she passed away late Monday. She was 58. Pernyataan Mary Kay yang dulu sempat mengucapkan bahwa rasa cintanya dan hubungannya dengan Billy
untuk seumur hidupnya kini telah terjawab. Dan Mary Kay kini telah istirahat dengan tenang. That Mary does her best every single day. And that's how the story ends. Setelah kepergian Mary Kay, 2 tahun kemudian, pada November 2022, Billy memiliki putri ketiganya yang diberi nama Sophia. Billy merahasiakan identitas ibu dari putri ketiganya ini dari media. What would you say? Don't do it. Really? I don't know. I can't regret after my 2 daughters and the entire life that I've already lived. I've learned that regretful is actually a bad thing. To regret anything, everything that's already happened was already meant to be. It's my journey through life. So I got to live it out. Lalu 2 tahun kemudian, pada Januari 2024, putri keduanya, Georgia, menyambut anak pertamanya dari sang pacar, seorang sopir pengiriman barang dan calon petinju yang identitasnya dirahasiakan. Bayi laki-laki mereka ini akan menjadi cucu pertama bagi Willy Vallow. Sementara putri pertamanya, Audrey, pada Desember 2024, ia mengumumkan pertunangannya dengan Ethan. Dan mereka tengah menantikan anak pertamanya, di mana saat ini ia tengah hamil 13 minggu. Bagaimana menurut Sobat Kay semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut sejumlah referensi dalam kisah nyata dokumenter kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata yang berbeda selanjutnya hanya di YouTube Kay Channel, membuka jendela dunia.